Gimana Ibu kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya Ibu. Tadi sudah menggunakan hand sanitizer? Sudah menggunakan masker di depan tadi ya? Sudah. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah memperkenankan hadir pada penyuluhan sore hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Hana Damayanti, mahasiswa kebidanan Poltekkes Sejahtera 3. Sebelum kita memulai acara penyuluhan pada sore hari ini, bisa Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya? Ya. Dengan ini Ibu siapa? Ibu Niar. Oh ya, Ibu Niar. Ini Ibu? Ibu Nindi. Ya, Ibu Nindi. Ibu Niar sudah memiliki seorang anak? Sudah. Berapa Ibu anaknya? 2. Oh, 2. Ibu? Sudah. Berapa Ibu anaknya? 1. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting pada bayi balita. Dikarenakan ini ibu-ibu sudah mempunyai seorang anak, jadi saya akan melakukan penyuluhan tentang pada bayi balita ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum tentang stunting? Belum. Ya, sebelumnya saya akan memberikan leaflet terlebih dahulu, bisa Ibu baca ya Ibu. Ya, baik. Ini yang pertama, karena Ibu belum mengetahui pengertian dari stunting, Ibu bisa lihat di halaman pertama di sini. Itu ada tulisan stunting. Ya. Stunting di sini saya akan memberikan penjelasan dulu mengenai pengertian dari stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada seorang anak, pertumbuhan tubuh maupun otak, akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, sehingga seorang anak itu memiliki perawakan pendek. Perawakan pendek di sini artinya di bawah normal dari rata-rata teman seusianya. Apakah Ibu memiliki seorang anak seperti itu? Tidak. Tidak. Baik. Slide ini ada sebelahnya, halaman sebelahnya Ibu bisa dilihat. Untuk penjelasan stunting saya mau tanya dulu, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Sudah. Baik, kita bisa lanjut ya ke slide ini, halaman kedua. Di sini ada tulisan mengapa stunting bisa terjadi, apa penyebabnya. Apakah Ibu sudah tahu penyebabnya? Belum. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai penyebabnya. Yang pertama itu adalah kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan dan terinfeksi penyakit. Kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan dan terinfeksi penyakit di sini adalah sejak dalam kehamilan atau sejak dalam ibu hamil menyusui, itu asupan gizinya tidak tercukupi sehingga seorang anak itu bisa terjadi stunting. Yang kedua ini adalah tidak maksimalnya 1000 hari pertama kehidupan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah tahu 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Belum. 1000 hari pertama kehidupan di sini adalah sejak saat anak itu masih di dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Jadi ketika anak sejak dalam usia di kandungan sampai dengan dia usia 2 tahun itu tidak terpenuhi dalam pengasuhannya, dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu tidak maksimal dalam memberikan asuhan. Yang kedua ini adalah minimnya pola asuh terhadap anak. Minimnya pola asuh terhadap anak ini artinya ketika seorang ibu yang bekerja itu tidak terpenuhi gizi kepada anaknya atau pola asuhnya, karena seorang ibu itu sudah sibuk bekerja atau bahkan ia biasanya menitipkan seorang anaknya kepada babysitter atau tetangga atau orang tua, sehingga anak itu tidak bisa bertumbuh atau berkembang seperti anak-anak teman-temannya usia normalnya. Dan itu sebenarnya sangat diperlukan bagi seorang ibu, apalagi anak pertama, itu harus memenuhi pola asuh terhadap anak. Nah, yang keempat ini ada lingkungan hidup yang tidak sehat. Lingkungan hidup yang tidak sehat artinya di sini adalah lingkungan yang tidak bersih, seperti tercemar oleh limbah gitu, terus lingkungannya itu tidak bersih, tidak sehat, atau suka menjadi sarang nyamuk gitu. Itu juga bisa menyebabkan anak menjadi stunting. Yang kelima ini adanya rendahnya sarana pelayanan kesehatan. Rendahnya sarana pelayanan kesehatan di sini artinya kayak
buat mencapai rumah sakit, puskesmas itu jauh. Biasanya ini terjadi pada pelayanan kesehatan, biasanya terjadi pada desa-desa kecil kayak desa perantauan yang seperti Sulawesi, Papua yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan. Yang keenam atau yang terakhir ini adalah rendahnya akses sanitasi, artinya itu rendahnya air bersih. Ketika biasanya ini terjadi di kayak desa pinggiran-pinggiran Jakarta, itu kan biasanya air bersihnya sangat minim ya, sangat kurang. Itu bisa menyebabkan anak menjadi stunting. Apakah sampai sini Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Baik, selanjutnya Ibu mau tahu gak sih ciri-cirinya? Ciri-ciri stunting? Ya, baik. Selanjutnya ini kita ada ciri-ciri tanda stunting. Yang pertama ini yang beresiko ya Ibu, yang beresiko terjadinya stunting pada bayi balita. Yang pertama itu berat badan lahir rendah di bawah 2.500 gram atau 2,5 kg. Itu memiliki resiko besar untuk terjadi stunting atau berat badan lahir rendah. Nah, yang kedua ini adalah menurunnya kemampuan kognitif. Menurunnya kemampuan kognitif ini bisa dilihat adanya hambatan dari perkembangan seorang anak. Jadi dia untuk merespon suatu hal itu lambat, tidak seperti teman-teman seusia normalnya. Yang ketiga ini ada perawakan pendek dan pertumbuhan gigi lambat. Ada sebab, ada akibat ya Ibu. Nah, apa sih yang akan terjadi jika seorang anak itu terjadi stunting? Ini bisa dilihat di halaman sebelahnya, halaman yang ketiga Ibu. Lalu dampak stunting ini yang pertama gangguan pertumbuhan fisik dan menurunnya kekebalan tubuh. Artinya itu anaknya perawakan pendek, pertumbuhan fisiknya menurun atau berkurang, atau mengalami gangguan. Nah, yang kedua ini gangguan metabolisme tubuh. Yang ketiga ada gangguan perkembangan otak dan gangguan kecerdasan, artinya itu IQ-nya rendah atau di bawah rata-rata. Jadi untuk menyekolahkan seorang anak ini tuh butuh sekolah khusus kayak sekolah luar biasa, jadi tidak bisa disamaratakan dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, meningkatnya resiko obesitas atau kegemukan pada seorang anak dan juga penyakit pada seorang anak. Namun, jika ibu memiliki seorang anak itu masih di bawah usia 2 tahun, itu masih bisa dicegah dan ini ibu tidak perlu takut karena kondisi ini masih bisa dicegah saat anak masih usia 2 tahun. Nah, ini ada cara pencegahannya. Sebelum saya lanjut, apakah ibu sampai sini sudah paham atau ada yang ingin tanyakan? Sudah. Baik. Stunting dapat dicegah dengan pengasuhan masa golden period, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Yang tadi saya sudah jelaskan, 1000 hari pertama kehidupan atau golden period itu adalah masa sejak anak dalam usia kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun. Kenapa itu bisa disebutkan golden period atau masa emas? Karena pada masa tersebut terjadi pertumbuhan otak dan fisik yang sangat pesat untuk mendukung pertumbuhan anak secara sempurna. Nah, bagaimana sih cara melakukan pencegahan itu? Ini ada pada sebelum kehamilan dan perencanaan kehamilan. Yang pertama itu saat remaja dengan memastikan status gizi calon ibu itu baik dengan mengonsumsi makanan dan zat besi dan asam folat yang seimbang dalam mencegah anemia atau mengonsumsi tablet penambah darah. Yang kedua, selama kehamilan itu pastikan selama kehamilan seorang ibu melakukan kunjungan rutin yang tetap harus memastikan nutrisi ibu dalam keadaan baik, gizi ibu dalam keadaan baik, dan mengonsumsi makanan yang bergizi, juga tablet FE untuk mencegah cacat lahir pada seorang anak. Nah, yang ketiga ini pada saat bayi lahir, saat usia 0 sampai dengan 6 bulan. Ketika anak baru dilahirkan, seorang bayi baru dilahirkan itu harus sudah diberikan inisiasi menyusui dini oleh seorang ibu. Nah, yang kedua itu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu ibu wajib memberikan ASI kepada seorang anak. Nah, setelah usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan, selain diberikan ASI, ibu juga harus memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan pemberian ASI ini harus dilakukan sampai usia 2 tahun atau lebih. Selain melakukan pemberian makanan pendamping ASI, ibu juga atau keluarga harus tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
karena untuk mencegah yang tadi sudah saya katakan, mencegah terinfeksi penyakit dan juga mencegah terjadinya stunting. Nah, di sini ada peran gizi seimbang pada bayi balita dalam pencegahan stunting yang selama ini tadi pada saat ibu hamil ya, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, asam folat, zat besi, dan kalsium. Yang kedua ini pada saat ibu menyusui, jumlah makanan untuk ibu yang sedang menyusui lebih besar dibanding dengan ibu hamil. Mengapa? Karena pada masa ibu menyusui diharapkan mengonsumsi makanan yang bergizi dan berenergi tinggi. Yang ketiga pada saat bayi balita. Pada saat bayi balita itu dibutuhkan zat gizi mikro yang berperan mencegah stunting dengan dapat diberikan melalui makanan pendamping ASI atau MPASI berupa makanan tambahan yang diberikan pada bayi setelah umur 6 bulan. Sebagai seorang ibu, kita harus perlu mengetahui pedoman gizi seimbang untuk kita memenuhi gizi pada seorang anak. Bisa dilihat ya ibu, ini ada pedoman gizi seimbang. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak. Oke, untuk saya mengevaluasi apakah penyuluhan ini saya sudah bisa dipahami oleh ibu apa belum, saya izin bertanya ya kepada ibu mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ingin bertanya kepada ibu Niar, coba ibu, apakah ibu tahu pengertian dari stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Pertumbuhan pada anak adalah akibat kekurangan gizi kronis, terutama 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak memiliki perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Ya, baik ibu, betul sekali. Stunting itu kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak. Sepertinya ibu sudah cukup paham ya mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting pada bayi balita. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini dalam penyuluhan. Semoga informasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila saya dalam penyampaian, dalam sikap, perkataan, dan perbuatan itu masih banyak salah-salah kata, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.